104.7 Sindo Trijaya FM Surabaya. Selamat sore profesional Sindo Trijaya. Tadi saya sudah informasikan ya, kalau di jam ini kita akan berbincang-bincang bersama asuransi Tugu Mandiri. Saya yakin sebagian dari Anda sudah mengenal nama Tugu Mandiri, sebagian ada yang belum kenal. Jadi sore hari ini anggap saja perkenalan pertama ya. Apalagi nanti hari Sabtu tanggal 25 Maret 2016 akan ada program menarik, yaitu program Business Opportunity Presentation atau BOP. Ya, saya menunggu Anda untuk tahu lebih banyak lagi. Kita semua tentunya ingin bisa sejahtera ya, bukan hanya hari ini tapi juga sampai hari tua nanti. Sayangnya untuk berinvestasi kemudian mengikuti asuransi itu tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, tapi jangan khawatir karena ada solusi dari Tugu Mandiri. Dan sore hari ini di studio ini ceritanya saya dikepung atau gimana nih? Dikeroyok. Dikeroyok. Banyak sekali tim yang datang dari Tugu Mandiri, juga dari Inforlink ya, yang ingin bertemu dengan profesional Sindo Trijaya untuk menjelaskan tentang Tugu Mandiri, produk-produknya apa saja, termasuk juga nanti acara seminar BOP atau program Business Opportunity. Dan saya Wina Alifa bersama tim saya sore hari ini, produser Dedi Mevanto dan operator Andri Arif akan bersama Anda sampai jam 5 sore nanti. Saya perkenalkan sekarang yang sudah hadir di studio, antara lain ada Bapak Insinyur Kusnun Arif, Direktur Teknik dan Pemasaran, kemudian Pak Gus Imron Guna Senjaya, Chief Marketing Officer Tugu Mandiri, ada juga Pak Susanto, Head of Agency Training Tugu Mandiri, juga Ibu Brigita dari Inforlink, leader Inforlink Surabaya. Selamat sore semuanya, apa kabarnya? Selamat sore. Selamat sore, Mbak Lina. Aduh, hujan-hujan, mendung-mendung, saya justru semangat sore hari ini karena ini timnya banyak sekali, full tim yang datang semua ya. Iya betul, kesebelasan Mbak. Benar nih, kehormatan untuk profesional Sindo Trijaya bisa bertemu dengan full tim dari Tugu Mandiri juga Inforlink. Untuk profesional Sindo Trijaya, Pak Kusnun, Pak Gus Imron yang belum kenal ya, belum tahu sama Tugu Mandiri, atau tahu tapi masih dari nama saja. Bisa dijelaskan Pak tentang Tugu Mandiri ini sebenarnya asuransi yang seperti apa, termasuk produk-produknya juga Pak. Silakan Pak Kusnun. Ya, jadi selamat sore untuk pemirsa Radio Sindo Trijaya Surabaya. Ya, kami senang sekali bisa hadir dalam acara ini. Iya, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri sudah berdiri sejak 1985, jadi sudah 32 tahun. Betul, iya. Dan pemegang saham kami adalah 49% itu dimiliki oleh dana pensiun Pertamina, BUMN, 27,7% oleh PT Timah Persero, BUMN juga, lalu 21,9% oleh PT Tugu Pratama Interindo, sisanya sedikit 1% langsung pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik. Ya. Kalau dilihat dari nama-nama pemegang sahamnya ini, nama-nama yang sepertinya sudah menjadi jaminan ya Pak ya, beberapa juga BUMN. Jadi ini apakah merupakan poin tersendiri untuk kredibilitas dari PT Asuransi Tugu Mandiri sendiri Pak? Betul, sebuah perusahaan asuransi kan harus selalu tumbuh, berkembang, dan produk-produknya bersifat jangka panjang. Betul. Sehingga harus sustainable kondisi keuangannya. Nah, pemegang saham Tugu Mandiri selalu komitmen untuk mendukung anak perusahaannya PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri untuk selalu dapat melayani masyarakat dengan continuous growth gitu ya. Baik. Kalau tadi berdirinya sejak tahun 1985 ya. Kalau di Surabaya sendiri hadir mulai kapan Pak Kusnun? Belum lama. Dulu sebenarnya tahun 90-an sudah, tapi karena dulu ya tahun 98 ada gejolak gitu kita sempat tutup dan kita buka lagi di tahun 2006. Kantor kita di Jalan Genteng Kali. Oh, Jalan Genteng Kali, di tengah kota ya Pak ya. Baik, nah produk-produknya nih sepertinya akan dijalankan oleh Pak Gus Imron ya Pak ya. Banyak sekali apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Pak. Baik, terima kasih Mbak Wina. Ya, jadi sebenarnya
kehadiran kami di kota Surabaya ini selain memperkenalkan produk, juga kita mau lebih mengedepankan pemasaran produk-produk kita yang sifatnya individu. Karena mungkin Pak Kusnun juga sempat tadi menyampaikan, kebetulan pemegang saham kita juga dari dari beberapa yang mungkin bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Betul. Nah, selama ini kita lebih fokusnya ke asuransi yang sifatnya kumpulan. Nah, di 2 tahun belakangan ini kita fokus juga ke produk-produk individu. Ya, di situ ada produk unit link, kemudian juga ada produk untuk perlindungan kecelakaan, kemudian juga kita juga punya produk untuk perlindungan kesehatan. Jadi banyak ya. Intinya yang kita mau kedepankan bahwa masyarakat itu juga kita mau edukasi, karena seiring dengan misi kami itu pengen mengasuransikan Indonesia. Ya, jadi mengasuransikan Indonesia. Oke, baik, ya. Alhamdulillah sih saat ini memang kantor kami baru ada di 12 tempat ya, tapi pemegang polis kami itu sudah di seluruh Indonesia. Jadi di 34 provinsi kita sudah punya pemegang polis dari daerah-daerah tersebut. Nah, harapan kami justru momentum di timur ini kita mau mulai dari kota Surabaya. Terima kasih untuk kepercayaannya, Pak. Bergerak dari kota Surabaya ya. Jadi kebutuhan masyarakat akan asuransi, harapan kami karena Surabaya yang kita tahu sama-sama kan juga salah satu kota besar di Indonesia, dan ini memang jadi pusat kegiatan ekonomi di daerah timur. Nah, harapan kami dengan masuknya kita ke Surabaya, masyarakat Surabaya juga semakin tahu bahwa Teguh Mandiri punya produk-produk investasi dan asuransi yang bisa juga sebagai alternatif perencanaan keuangan keluarga. Ya, karena di situ untuk perencanaan pendidikan kita juga bisa, kemudian perencanaan warisan, kemudian juga tadi saya sempat cerita mengenai produk untuk proteksi kesehatan juga kita bisa. Jadi banyak Pak, Mbak, kalau kita bicara produk ya. Baik. Jadi nanti di Surabaya, bukan nanti sih, sekarang ini Surabaya punya Tugu Pahlawan dan Tugu Mandiri. Oh gitu ya, nyambung ya. Harapan kita jadinya nyambung gitu ya. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi Profesional Sindo Trijaya, lebih seru nanti di segmen kedua ya. Jadi tetap bersama kami, bersama PT Asuransi Tugu Mandiri. Profesional Sindo Trijaya, kita lanjutkan lagi, masih ngobrol-ngobrol bersama PT Asuransi Tugu Mandiri. Full tim di sini yang hadir, ada Pak Kusnun, Pak Jajang, Pak Santo, juga Mbak Brigita dari Inforlink Surabaya. Anda yang ingin tahu banyak lagi ya tentang Tugu Mandiri, produk-produknya apa saja, juga nanti seminar yang akan diadakan tanggal 25 Maret hari Sabtu ya. Silahkan Anda bisa berinteraktif, telepon di 596 1047, SMS dan WhatsApp-nya Anda kirimkan ke 0811 33 1047. Menarik sekali sebenarnya kalau kita bicara tentang perkembangan asuransi di Indonesia ya Pak ya. Di satu sisi ada pasar yang besar yang ini merupakan target perusahaan asuransi untuk bisa menggrab penduduk Indonesia, tapi di satu sisi lain juga harus berhadapan dengan pandangan masyarakat tentang asuransi yang bisa diluruskan di sini Pak. Misalnya bahwa asuransi itu harus dengan biaya mahal, kemudian klaimnya sulit. Nah, kesempatan kali ini Pak Jajang, Mas Santo, juga Pak Kusnun bisa menjelaskan bahwa pandangan-pandangan lama itu sekarang sudah nggak berlaku lagi untuk asuransi, terutama juga untuk asuransi Tugu Mandiri, Pak. Iya, jadi memang kita ketahui atau kita pengalaman kita lah dulu-dulu kita sering dengar bahwa asuransi itu nggak bisa dipercaya gitu ya. Klaimnya susah. Tapi kita lihat sekarang industri perasuransian itu tidak kalah majunya atau pertumbuhannya dibanding perbankan gitu ya. Lalu juga Surabaya ini seperti halnya Indonesia, bahkan negara-negara berkembang itu terjadi bom penduduk di usia produktif. Juga tingkat pertumbuhan kemampuan ekonominya juga meningkat jauh, sehingga usia produktif, lalu ekonomi menengahnya banyak. Nah, ini suatu pasar yang sangat baik bagi
industri perasuransian. Selain kesadaran itu juga sudah meningkat jauh lebih baik ya Pak. Baik, Pak Jajang bisa tambahkan terutama tadi, silakan. Pandangan bahwa kalau ikut asuransi itu harus yang penghasilannya per bulannya sudah besar, karena preminya cukup mahal. Jadi entar aja deh nunggu kaya atau nunggu tua Pak ikut asuransi. Justru itu pandangan yang kita juga mesti luruskan. Salah satu misi dari Tugu Mandiri adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya asuransi itu bukan masalah beban, tapi justru harapannya seperti tadi Pak Usun sampaikan, kalau orang punya penghasilan sebenarnya harusnya dia hal pertama yang mereka harus punya adalah asuransi. Saya ambil contoh aja, misalnya seorang tukang ojek lah, ya itu juga penghasilannya bisa kita bilang rata-rata lah gitu ya. Tapi kenapa mereka harus membeli asuransi? Karena kita nggak tahu ya di jalan bisa terjadi apa, resiko dan sebagainya. Nah, bicara mengenai produk, sebenarnya produk yang 100.000 per tahun pun kita punya asuransi kecelakaan, benar. Jadi untuk mereka driver atau untuk tadi yang tukang ojek atau apa itu kan resiko di jalanannya juga tinggi, itu kita juga punya. Artinya kalau kita bicara asuransi, kita bicara kesadaran. Dan sayangnya di Indonesia ini bukan ukuran di Asia atau di dunia kali, di ASEAN aja tingkat kesadaran atau mindednya orang terhadap asuransi di Indonesia itu pun masih sangat rendah. Ya. Di data terakhir kalau nggak salah itu jumlah yang memiliki asuransi individu di Indonesia itu masih di bawah 10%. Kita idealnya berapa Pak? Ya kita ambil contoh aja lah, negara terdekat kita Malaysia sudah di atas 50% penduduknya. Jauh sekali. Singapura sudah mendekati di atas 80%. Apalagi di negara Jepang itu udah di atas 200%. Artinya orang Jepang itu satu orang itu rata-rata punya 2 polis. Jadi kita masih jauh banget kalau dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Ini yang harus kita sama-sama mengerti. Jadi jangan berpikir bahwa asuransi ini adalah beban. Justru asuransi ini adalah, kalau saya analogikan kayak kita naik lift, ini adalah tali cadangannya. Jadi seandainya si pencari nafkah terjadi resiko, kita harus memastikan bahwa biaya untuk keluarganya itu tetap bisa tercover. Jadi kalau tadi analoginya lift, kalau tali utamanya putus, ini ada tali cadangan yang bisa menyanggah. Nah, itulah fungsinya asuransi. Jadi harapan kami justru orang Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di Indonesia, itu menyadari bahwa asuransi itu justru jadi dasar, jadi pondasi untuk keluarga. Artinya pada saat pencari nafkah mencari mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya itu, kalau terjadi resiko itu sudah ada yang mengcover. Ya, karena kalau secara teori kan ya syukur kalau seperti misalnya seorang istri yang ditinggal sama suaminya, kalau masih cakep sih mungkin masih laku kali gitu. Laku buat apa nih Pak? Bisa nikah lagi. Tapi kalau nggak kan kita mesti pastikan paling nggak setahun dia masa untuk recovery ya. Artinya begitu seorang pencari nafkah harus dipanggil lebih dulu, paling tidak dia sudah punya backup bahwa keluarganya tetap bisa makan, tetap bisa tinggal di rumah yang sama dan sebagainya gitu ya. Jadi saya pikir ya itu hal yang mungkin kita perlu sadari juga gitu, bahwa resiko itu bisa terjadi kapan aja dan pada siapa aja. Iya, baik. Mungkin kurang lebih kayak gitu, Bu. Begitu ya. Jadi sekarang ini justru masyarakat, saya tambahkan sedikit. Justru masyarakat ini sekarang kelihatannya di Indonesia seiring dengan edukasi yang dilakukan pemerintah, kemudian juga perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, mereka sudah mulai mengerti. Artinya kita juga nanti mungkin Mbak Brigita akan jelaskan juga, kita juga punya kesempatan bagaimana melihat asuransi ini pun jadi satu kesempatan bisnis. Orang kan merasa wah asuransi ngeberatin. Nah ini justru bagaimana melihat peluangnya, asuransi itu ternyata juga bisa jadi bisnis loh. Jadi gitu bisa menjadi sebuah aktivitas yang produktif, begitu ya Pak ya. Betul, menarik gitu sekali. Baik, Profesional Sindo Trijaya, Anda tentu udah nggak sabar, tapi kita harus break dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk segmen berikutnya. Menguntungkan seperti apa sih tadi yang disampaikan oleh Pak Jajang, karena ini bisa menjadi peluang bisnis yang pastinya menguntungkan. Profesional Sindo Trijaya, tetap bersama kami. Hadir untuk negeri, Tugu Mandiri, dengan kinerja tinggi, siap melayani.
bertanggung jawab, setia dan terbuka, sejahterakan bangsa, wujudkan masa depan cerah bersama kami. Profesional Sindo Trijaya masih bersama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri yang nanti bersama Inforlink tanggal 25 Maret akan mengadakan program Business Opportunity Presentation. Nah, kalau tadi di segmen 1 dan 2 kita sudah berbicara, dijelaskan oleh Pak Jajang juga Pak Kusnun tentang PT Asuransi Tugu Mandiri, produk-produknya termasuk juga kenapa sih harus berasuransi. Nah, yang berikut ini semakin menarik Profesional Sindo Trijaya karena berasuransi bisa menjadi sebuah aktivitas bisnis yang menguntungkan. Itu nanti yang akan dijelaskan di program Business Opportunity Presentation. Mbak Brigita, sebenarnya apa sih dari acara ini ya tentang Business Opportunity Presentation ini seperti apa? Atau Mas Santo, Head of Agency Training Tugu Mandiri yang menjelaskan, silakan Mas. Ya, Mbak Mina, sebetulnya acara tanggal 25 nanti ini merupakan satu program atau acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Dan salah satunya ada Surabaya. Kita akan menghadirkan satu program Business Opportunity Presentation. Tadi juga sudah jelaskan bahwa di asuransi itu selain kita bicara tentang perlindungan juga ada entrepreneurship di dalamnya ya. Kewirausahaan ya. Kewirausahaan. Kami hadirkan tanggal 25 nanti ini adalah sebagai salah satu ya bentuk di mana supporting kami ke masyarakat ya. Salah satunya di sana ada edukasi bagaimana mengetahui cara berinvestasi yang baik melalui jalur unit link. Nah, kami hadir di sana terbuka oleh umum, semua masyarakat lapisan boleh hadir. Ya. Tentunya Anda harus memiliki tiket masuk ya. Iya, berapa tiket masuknya Mas Ando? Tiket masuknya ini memang sangat terjangkau, ya. Ini hanya Rp50.000 ya. Apalagi kalau hari ini ada yang pesan ya, kita bisa berikan kalau ada pesan satu kita kasih gratis satu loh. Beli satu, gratis get one satu. free. Yes, selama kita talk show hari ini ya. Itu dia. Iya, soalnya nggak seru kalau datang sendiri ya, berdua lebih ramai. Yes, sebaiknya silakan mengundang seluruh baik keluarga, teman, sahabat yang ingin berentrepreneurship, di sinilah tempatnya. Karena di sini kita akan berikan bagaimana ini salah satu cara ya menuju masyarakat bahwa program insurans itu banyak ya. Salah satunya unit link ini sangat luar biasa. Kalau kita dapat mengemas ini dengan sangat baik, ya. Apalagi kita tahu sekarang semua lapisan masyarakat ini sangat memerlukan edukasi cara berinvestasi yang baik. Betul. Nah, itu dia. Nah, tentang seminarnya lagi, ini diadakan di mana, mulai jam berapa, dan sekali lagi kenapa harus datang ke seminar ini, Mbak Brigita? Oke, mungkin saya menambahkan ya. Jadi acara ini nanti akan diadakan hari Sabtu nanti ini di Galilei Hall, Golden City Mall, lantai 2, Jalan Abdul Wahab Siamin, nomor 2 sampai 8 nih. Ya. Mulai jam Jadi berapa? Kita open gate jam 1. Jadi mungkin acara on time jam 2. Jam 2 ya. Sampai kurang lebih sekitar jam 5, jam 6 gitu. Nanti apa saja yang dijelaskan di seminar itu, Mbak Brigita? Di situ akan dijelaskan bagaimana kita harus berinvestasi ya, caranya seperti apa, dan peluang bisnisnya yang tadi disampaikan oleh Pak Santo juga. Jadi kita semua ini terbuka untuk umum, jadi semua kalangan silakan hadir dan mendengarkan potensi ini bisnisnya. Baik, kabarnya seminar ini selain tiket masuknya terjangkau, kemudian selama talk show ini beli satu gratis satu, ada hadiah motornya juga, Mbak Brigita, betul nggak? Siapa tahu ada yang beruntung nih, ya kan? Jadi ya memang kita ada grand prize motor gitu kan, sepeda motor. Siapa tahu memang ada yang beruntung di situ ya kan? Itu memang untuk pengunjung ya, artinya bukan kita misalnya harus jadi member atau nasabahnya Tugu Mandiri dulu, berinvestasi dulu baru ikut undiannya, enggak, memang pure untuk yang datang ke seminarnya ya. Betul sekali ya. Dan di sini kapasitasnya sampai 500 orang nih gitu.
Tapi jadi, sebaiknya cepetan saja iya, ya. Betul, ya. Jadi memang kalau bisa mumpung ini ada kesempatan kan, apalagi buy one get one ini, jadi buru-buruan deh, dimanfaatkan kesempatannya. Oke. Tapi untuk profesional Sindo Trijaya yang masih belum punya gambaran gimana sih beli unit link, terus menguntungkan, berasuransi tapi sekaligus juga berinvestasi. Nah, supaya lebih tertarik lagi untuk datang ke seminar hari Sabtu nanti, Mas Santo bisa dijelaskan. Iya, ini selalu kita ungkapkan ke semua kalangan bahwa salah satu cara mengelola keuangan yang baik ya saat ini untuk masyarakat selain berinvestasi ya seperti beli tanah, properti atau logam mulia ya. Betul. Ternyata ada satu investasi yang sangat menarik yaitu melalui unit link. Di mana segala kebutuhan bagi Anda yang ingin merencanakan program jangka panjang melalui inilah sangat efektif. Nah, program kami ini memang kami buat ya melalui produk Tugu Mandiri yaitu T-Empower Link. Ya, ini adalah produk unit link yang memberikan pelindungan kepada nasabah sampai usia seumur hidup dengan nilai polis dihubungkan dengan kinerja investasi. Itu dia. Baik. Jadi kalau kita bicara nih contoh ya, kami sering sekali melakukan CR ke seluruh kota di Indonesia. Kita ambil contoh lah, ini baru kemarin saya pergi ke satu pulau ya yang sangat di ujung Indonesia. Saya melakukan ya bolehlah di belakang penyuluhan tentang edukasi berinvestasi yang baik. Guru saya di sana. Ketika saya bertemu guru, ada yang bercerita, guru itu ada loh profesinya sampai 31 tahun. Betul. Ternyata ada loh guru ketika dia menjadi guru itu honorer dulu. Betul. Baru diangkat jadi pegawai negeri itu justru ada yang 10 tahun atau 5 tahun menjelang pensiun gitu ya. Nah, kita harus membantu mereka menyadarkan bahwa investasi selain membeli komponen tadi ya seperti logam mulia dan lain-lain, investasi ini sangat baik karena dengan nilai yang terjangkau sehingga hanya cukup waktu, apalagi di program kami hanya 5 tahun ya, ini sangat menjangkau para masyarakat memiliki investasi di jangka panjang nanti. Nah, kelebihan yang lainnya, kami ikuti cara masyarakat bagaimana menjalankan program mengedukasi tentang investasi ini melalui unit link. Jadi kita ada program namanya adalah mereferensikan, di mana jika nasabah mereferensikan ya kepada nasabah yang lain, ada satu sistem di mana akan diberikan semacam imbal jasa oleh Tugu Mandiri ya. Karena dia telah mereferensikan. Nah, hasil referensi ini ya yang langsung masuk ke rekeningnya setiap bulan, sehingga memungkinkan masyarakat yang ini penghasilannya rendah bisa menabung dari penghasilan tadi yang setiap bulan tadi. Jadi penghasilannya dari mereferensikan itu ya? Kami akan kupas tuntas besok ya bagaimana berbisnis di sana, tentunya dengan cara yang sangat simpel, semua kalangan masyarakat memahami, dan yang paling penting adalah income-nya dapat, kemudian investasinya lancar jangka panjang. Baik, kita mulai menjawab pertanyaan yang masuk. Ini dari Bu Devi. Tugu Mandiri di kantornya di mana saja? Apakah ada produk investasinya? Kelebihan Tugu Mandiri dibanding asuransi lainnya ditanyakan Pak Andra. Juga ada produk asuransi pendidikan nggak? Silakan. Langsung 3 pertanyaan Pak Jejang. Ya, saya ya. Baik, saya tadi menambahkan sedikit aja apa yang disampaikan sama Pak Santo sebelum menjawab pertanyaan ini. Artinya Bapak Ibu ya, pendengar Sindo Trijaya, bahwa investasi itu selama ini orang masih berpikir beli tanah, tadi Pak Santo jelasin logam mulia dan sebagainya. Ternyata sebenarnya kalau kita menginvestasikan di unit link, selain dapat porsi investasi juga ada proteksinya. Mungkin tadi saya menambahkan aja, jadi ada sisi asuransinya juga. Jadi itulah kelebihannya jika kita berinvestasi di produk unit link. Jadi ada investasi, ada proteksinya juga gitu. Jadi inilah hal yang menarik. Oke, menjawab pertanyaan Ibu siapa tadi? Ya, ada Ibu Devi, ada Bu Pak Devi, Andra, Mas Andra ya. Juga ya. Saat ini di seluruh Indonesia kita punya 12 kantor. Ya, memang ekspansi untuk kantor ini kita belum sebanyak perusahaan lain mungkin ya, hanya karena sistem yang tadi Pak Santo jelaskan, justru kita lebih menyeluruh. Tapi nggak usah khawatir, misalnya teman-teman atau Bapak Ibu masyarakat yang misalnya ada pertanyaan atau berkaitan dengan pelayanan polisnya,
itu bisa datang ke kantor-kantor kita. Kalau di Sumatera tuh ada di Medan, di Palembang, Pekanbaru, ya. Kemudian di Jakarta tuh ada di daerah Pondok Pinang. Kemudian kami di kantor pusat di daerah Raden Saleh. Kemudian di Bandung, di Cirebon, Semarang, Surabaya. Kemudian yang baru kita ada di Malang juga. Bali juga udah ada. Artinya yang terdekat untuk pelayanan bisa menghubungi kantor-kantor kita yang ada di situ. Kemudian tadi cerita mengenai produk investasi, tadi seperti yang saya sampaikan, artinya Bapak Ibu sekalian, pendengar Sindo Trijaya FM, bicara produk asuransi, tadi Pak Santo sempat menyebutkan bahwa ini adalah produk jangka panjang. Kebutuhan asuransi atau kebutuhan investasi jangka panjang yang pasti harus memenuhi kriteria tertentu. Yang pertama adalah paling tidak investasi yang kita lakukan tetap bisa kejar inflasi. Ya, karena kita misalnya mau menyekolahkan anak 5 atau 10 tahun lagi, bagaimana bisa memberikan hasil yang lebih baik, tapi juga sekaligus ada proteksinya. Karena kita nggak tahu suatu saat mungkin seperti yang tadi saya sempat jelaskan, kontrak hidup kita lebih dipercepat gitu ya. Padahal anak kita masih kecil, justru kita harus bisa memastikan dana pendidikan yang cukup untuk anak kita. Yang kedua juga untuk pensiun. Insya Allah ternyata dikasih usia panjang. Memang pemerintah juga sudah ada program-program dana pensiun dan sebagainya. Tapi paling tidak ini adalah jadi satu nilai tambah. Ya, kalau saya kebetulan pernah lihat itu, kalau kita jalan-jalan ke Bali, itu ada sekumpulan orang-orang Jepang yang sudah berusia gitu ya, bergandengan tangan gitu ya, menikmati Bali kita dan pengennya juga seperti itu ya Pak ya, gitu, hari tua tuh jalan-jalan. Nah, mungkin itu salah satu alasannya kenapa orang Jepang sangat minded sekali terhadap asuransi gitu ya. Hal yang lain juga paling tidak pada saat kita meninggalkan dunia ini, barangkali kita juga mau meninggalkan warisan yang cukup misalnya, karena itu juga jadi satu. Nah, hal yang lain mungkin juga ini bicara ibadah juga. Dengan asuransi pun dengan premi yang atau setoran yang tidak terlalu besar, kita juga bisa merencanakan misalnya mau meninggalkan wakaf. Bisa ya, sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan kalau berkaitan dengan investasi. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Jajang ya. Masih satu segmen lagi, Profesional Sindo Trijaya nanti kembali menjawab pertanyaan yang masuk dari Anda. Kami segera kembali. Hadir untuk negeri, tunggu mandiri dengan kinerja tinggi, siap melayani, bertanggung jawab. Bersama kami, Tugu Mandiri. Asuransi jiwa dan dana pensiun lembaga keuangan. www.tugumandiri.com. Bertanggung jawab, setia dan terbuka, sejahterakan bangsa, wujudkan masa depan cerah bersama kami. Profesional Sindo Trijaya, tinggal beberapa menit saja waktu kita sore hari ini bersama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri. Nanti bersama Inforlink Surabaya akan menyelenggarakan acara program Business Opportunity Presentation. Ini pertanyaannya ngumpul di akhir-akhir, jadi saya langsung baca beberapa ya, dan nanti bisa dijawab singkat-singkat saja. Pokoknya nanti kalau mau dapat penjelasan lengkap berarti harus datang ya ke seminarnya ya. Betul. Ini dari Pak Didi, kebetulan saya nggak bisa datang ke seminarnya. Apakah ada seminar lagi di lain waktu? Investasi apa nanti yang diedukasi di seminarnya? Bagaimana menguntungkannya? Kemudian dari Pak Vino, Tugu Mandiri mengcover apa saja? Kemudian juga ini tanpa nama, bahaya tanpa asuransi. Maklum Indonesia hanya punya pikiran, punya anak banyak saja. Ini sharing opini ya. Kemudian
Pak, saya khawatir banget karena di Indonesia ini perlindungan terhadap konsumen amat lemah. Sering ada investasi bodong seakan-akan pemerintah diam saja. Lapor polisi juga makin rugi karena tidak gratis. Silakan semua pertanyaan dijawab singkat saja Pak Jajang karena keterbatasan waktu. Atau Pak Santo dulu jelasin yang buat acara hari Sabtu, nanti saya sedikit tambahkan. Terima kasih Pak Jajang. Baik. Saya langsung pada poinnya saja bahwa tanggal 25 nanti bagi seluruh pendengar Sindo Trijaya hadir segera karena di sana kita akan membahas bagaimana peluang bisnis untuk Anda melalui melalui program Tugu Mandiri ya. Di sana kita akan kupas bagaimana memotivasi diri bahwa berinvestasi itu ada caranya, ada cara mudahnya, dan berpotensi buat seluruh kalangan untuk hadir dan dapatkan cara-cara yang terbaik di sana melalui program Inforlink. Dan yang pasti ini legal karena juga sudah diketahui oleh OJK ya. Karena tadi juga di-share di sini khawatir nih banyak investasi bodong gimana? Yang seperti ini harusnya Pak Jajang yang menjawab. Pak Jajang silakan. Terima kasih. Tapi ini Bapak Ibu ya, para pendengar, pada saat kita melakukan investasi sebenarnya yang pertama adalah kita harus tahu dulu tujuannya apa. Kalau kita udah tahu tujuannya, artinya gini, kalau Bapak Ibu pengen menikahkan anak misalnya dalam jangka waktu dekat atau pengen menyunatkan anak, jangan di investasi yang bentuknya jangka panjang. Jadi saya perlu tegaskan kembali bahwa berinvestasi di asuransi ini adalah untuk jangka panjang. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu juga mesti melihat siapa di balik atau perusahaan pengelolanya. Tadi Pak Husnul di awal-awal sempat menjelaskan siapa backup kita, siapa pemegang saham kita. Kemudian juga tadi Mbak Wina sempat menyinggung sedikit mengenai OJK. Produk kami yang namanya TM Powerlink itu sudah mendapatkan izin dari OJK. Mungkin itu hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Itu semua nanti dijelaskan juga di seminar tanggal 25 nanti ya Pak Jajang ya. Benar-benar. Baik. Dan nanti kalau mau datang ke seminar hari Sabtu berarti langsung datang saja ya. Kalau mau di sana kita siapkan tiket HTS di sana. Baik. Diulangi lagi untuk tempatnya juga jam seminarnya Mbak Brigit. Jadi gini, jangan lupa hadir di hari Sabtu ya, tanggal 25 Maret 2017 di Galilei Hall, Golden City Mall lantai 2, Jalan Abdul Wahab Siamin nomor 2 sampai 8. Oke. Seminarnya mulai jam 2 ya? Mulai jam 2. Kita open gate jam 1. Iya, buruan aja datang lebih awal, dapat tempat terdepan lebih enak ya? Iya betul, jangan lupa juga kita masih ada waktu 1 jam lah, kita tunggu sampai jam 6 ya. Jam 6 ya? Iya boleh sampai jam 6. Beli 1. Kalau beli 1 kita kasih 1 lagi free tiket. Iya, gitu. Harga tiketnya 50.000 satu tiketnya saja. Ada undian? Ada undian motor. Iya. Ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya Pak Jajang, Pak Kusnun, Pak Santo, juga sama-sama makasih. Sukses untuk Asuransi Tugu Mandiri, sukses juga untuk seminarnya besok ya. Baik. Terima kasih untuk Anda profesional Sindo Trijaya, silakan datang ke seminarnya, jangan sampai Anda lewatkan. Saya Wina Alifa, setelah ini masih bersama Anda sampai jam 6 nanti. Produser Dedi Mevanto, operator Andri Arif undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.